Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta channel religi Kembang Eceng Nusantara. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kita, yaitu di Budaya Nusantara Wayang Kulit, pagelaran wayang kulit Betawi. Jadi pada kesempatan kali ini, pergelaran wayang kulit Betawi itu kita ke episode kedua, yaitu dengan judul Bambang Jaya Winingrum, yang didalangi oleh Ki Dalang Sukarlana Nemit. Pagelaran wayang kulit ini warisan dari leluhur budaya Betawi atau budaya orang Bekasi. Wayang kulit Betawi ini yang didalangi oleh Ki Dalang Sukarlana Nemit ini, beliau adalah keturunan ketiga dari Engkong Blentet. Nah, wayang kulit yang ada di Kota Bekasi ini turun temurun dari kakek buyut. Nah, yuk kita saksikan pergelaran wayang kulit Betawi. Pada episode kali ini adalah Bambang Surya Ningrum. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Lembur sikur sisikut Pipir pasir nolong kawi Pak Ismail nolong kawi. Udah dibilangin mana anak bapak? Tegal Pak Ismail apa bagai Tegal Gorawana Desa Karang Tomaritis Kenengan Desa Karang Tomaritis. Ayah, ada apa ayah memanggil Ananda? Ketinggian itu teh omongan. Duduk. Aya naon abah diuk heula jang diuk Padumokan anu matu Lurah Semar Badanaya Gadena apa na yoyo Lurah Semar Badanaya didinya riong polo Semar Sapara Putra set man yang namanya hidup di alam dunia mah kita hiburan mah penting man. Sebab kalau kita hiburan pusing jadi hilang, aturan cepat tua jadi rada lamaan tuanya mah. Hidup mah jangan serius. Sebab kalau nurutin pusing mah boro-boro kita yang kaya ge kalau nurutin pusing mah moal berhenti pusing mah. Nah
Ada apa Pak? Duduk, Jang, duduk. Rasa bapak teh gak enak ini teh perasa. Da terus serang ajeman mau dikasih tahu anak-anak bapak gareng, cepot maupun dawal. Yang namanya suasana kayak gini kita jangan keenakan nama suasana, waspada mah penting. Sebab kejahatan mah kadang-kadang lihat situasi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Da waspada mah penting, Jak. Yang kedua mau bapak kasih tahu buat anak-anak bapak yang namanya hidup di alam dunia yang penting mah kita bersyukur. Sebab dengan rasa syukur dengan yang kita punya, hidup terasa indah, hidup terasa bahagia. Dari apa sebab? Yang namanya dunia bukan jaminan hidup kita bahagia, harta bukan jaminan hidup kita jadi tenang, pangkat tinggi juga bukan jaminan hidup kita bisa jadi bahagia. Hah? Hidup bisa terasa bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang ada. Terutama sehat yang paling penting juga kita doain buat Ibu Saibul Hajat yang kurang sehat biar sehat aja. Biar diangkat penyakitnya, biar waras seperti biasanya. Ada kabarnya mah katanya itu temu pada berangkat haji. Biar bisa ke tanah suci bareng-bareng aja. Hah? Yang nonton juga biar pada sehat, pajaknya juga biar pada sehat, semuanya aja kita pada sehat. Pajak kok kalau bisa mah tahun ini suruh pada berangkat. Sebab pajak juga mudah-mudahan tahun depan mah udah pada berangkat. Iya. Hah? Udah pesen tiket udah. Udah pada berangkat. Iya pesen tiket naik Garuda. Berangkat haji. Yang penting mah kita niat dulu, mat. Kalau kita memang ada niat, juga ada panggilan dari Yang Maha Kuasa, mah biasanya ada aja jalannya. Pernah Uwa punya teman yang ini mah cerita Uwa sendiri. Teman Uwa teh tukang nyerpis TV, tukang nyerpis radio, itu teh nyerpis kalau kagak ada anggur mual mau nyerpis. Tuh. Jadi kalau nyerpis teh kudu ada anggur sebotol. Dari kecil apa udah berumah tangga teh boro-boro sifatnya apa ngaji, sholat ge kagak. Teman Uwa itu teh. Tapi karena memang Allah ngasih hidayah, Allah ngangkat derajatnya, ngedadak adanya ngeberangkatin haji. Tuh. Yang penting kita punya niat, kita punya rencana. Setelah kita ada niat, kita nyari syariatnya. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya mah tetap kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut kue? Yang Maha Kuasa. Tas udah berat-berat banget masih nanyain kue. Tas udah penuh sama jeruk sama pisang masih nanyain kue, nanyain kue. Alasannya pisang masa pisang sesisir buat burung atuh modar itu teh burung. Bermanuk sana di imah. Pisang buat manuk, jeruk buat manuk. Apa besok juga biasanya kalau ada nasi goreng buat manuk. Juga man di samping
kita para nayaga, para penonton, Saibul Hajat juga kedua mempelai juga mana rupanya malam ini teh kita teh di center man. Kita teh diterkam buat yang minta lagu, yang nyawer, yang hiburan, kita tunggu aja nanti kasetnya. Buat dokumen kita, nanti kita umpama nanti kita udah punya kasetnya, bari merem melek di rumah kita setel, bari tiduran disebutin sinden. Apa nasain anu bager, apa na Agus anu bager. Pak hidup juga ada aja, sehat biar sehat. Itu teh dari zaman orang tua kita Pak hidup teh. Pancu, Bang Ali, semuanya pada sehat ya Jang. Tuh, kita dengerin nanti bari tiduran, bari meremelek umpama nanti kasetnya udah ada kita setel. Deh. Keenakan bari meremelek, nggak taunya emaknya bocah udah ngeliatin, tau-taunya dijeguk gimana. Temannya kopi pahit. Tadi dibilang panamawa yang namanya hidup yang penting mah kita bersyukur, yang penting mah kita nikmatin. Yang kedua paling utamanya mah sehat. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya yang patut kita syukurin. Sebanyak kuasa teh udah janji apabila umatku dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur, maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya. Itu teh janji yang maha kuasa, bukan janji tukang gendang yang gampang ngampul, bukan janji tukang kenong yang gampang sama ingkar. Janji yang maha kuasa mah pasti ya. Juga anak-anak bapak adanya ini di Tegal Karangtumaritis, kita jangan enak tenang. Tadi bapak bilang sedikit banyak rasa orang tua bakal ada gara-gara, bakal ada kejadian ini teh di Tegal Karangtumaritis. Ya kalau kata saya mah firasat bapak bohong Pak, bisa dibilang bohong. Nah sekarang kita kudu waspada, katanya kudu ada kejadian umpama di Tegal Karangtumaritis ada maling mau nyolong apaan, apanya mau dibawa. Ada juga apaan bapak punya ayam, itu juga tibang ayam terlepas boleh nemu di kebun. Kayak orang-orang punya motor, punya TV bagus, ada yang dicolong. Masuk ke Tegal Karangtumaritis mah Pak maling di bengong. Yang namanya orang jahat mereng nggak kudu barang aja. Pak kata dia punya niat jahat buat diri kita, pan paling nggak yang namanya harta kita nggak punya juga murun badan kita mah ada. Pan orang mah kadang-kadang boro-boro sifatnya kita kaya, kita susah ya ada juga yang sirik sama kita. Manusia memang begitu dari sononya. Kita susah, kadang-kadang kita dikatain, kita kaya, kita disirikin. Ya, cuman buat diri gua yang penting mah kita jalanin aja hidup kita iman. Yang penting mah kita sehat. Yang penting mah kita ketemu sama makan, ketemu sama makan juga. Coba kalau kita liatin di mana-mana, mankarang mah kejadian banjir di mana-mana. Musibah di mana-mana yang lagi rame karang virus corona. Tuh, mula-mulanya itu teh virus adanya di negeri Cina. Sekarang mau dinyebar kemana-mana. Apa kuat orang yang mau umroh ke kuat gagal. Ada yang udah naik kapal kuat balik lagi. Nah itu teh yang disebut rencana yang maha kuasa. Boro-boro sifatnya kita nggak punya duit, kalaupun kita punya duit, kalau katanya maha kuasa kudu gagal, ada aja jalannya man.
Ada aja sebabnya. Jangan kita punya pikiran sombong, gua apa yang kagak bisa, gua mah ini punya itu punya, duit gua banyak. Jangan punya pikiran ke situ. Banda mah harta bukan segala-galanya. Kadang-kadang enggak ada halangan dari penyakit, kadang-kadang umur. Ya mana ada orang yang giliran berangkat tahu-tahu umurnya yang diambil yang kuasa. Ada orang yang karang masih kongkok, masih bisa ngobrol, tahu-tahu besok dah udah ada kabar innalillahi. Ada yang sakit apa yang engkek-engkekan, tahu-tahu yang waras yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, bocah kecil mati, udah gede mati. Mati enggak mandang umur, enggak mandang sakit. Sebab mati mah penyakit keturunan. Siapa juga bakal mati. Tadi kita bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Selagi kita masih hidup, kalau bisa mati juga kudu kita pikirin. Sebab apa? Sebab matinya manusia enggak kayak matinya binatang. Binatang mati paling juga hancur dimakan tanah, tapi manusia mati bakal dihidupkan di hadapan yang maha kuasa. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ya man, yang namanya manusia mapan ada dua tempat, ada yang disebut tempat sorga, ada yang ditemput tempat neraka. Kalau bisa mah matinya kita di tempat sononya nemuin namanya yang disebut surga, supaya bisa ketemu sama surga dari sekarang. Kita dandanin perbuatan kita, kita dandanin akhlak kita deketin diri kita yang disebut ibadah. Dan ibadah mah penting. Sebab apa? Buat bekal kita. Ya, apalagi kita umur udah tua meman, bukan berarti kalau udah tua teh kita mati, belum tentu. Pan tadi kita bilang muda kalau mau mati memati. Tapi selagi kita dikasih kesempatan umur sama yang maha kuasa, kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita nggak boleh hiburan. Hiburan mah boleh. Sebab apa? Yang namanya hiburan dengan seni, hidup bakal terasa indah. Boleh-boleh saja. Cuman jangan tibang inget sama hiburan, ibadah juga penting. Sebab dengan ibadah, dengan agama, hidup bakal lebih terarah. Yang paling penting mah ilmu. Sebab ibadah tanpa ada ilmu, ibadah kita pahalanya bakal berkurang. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tuh, sebab yang bakal nolong kita di tempat mati teh bukan bini kita. Bini mah paling nangis seukur kita mujur ngalor. Nangis goglepakan, waduh bapak lu. Ntar aja. Orang-orang udah pulang, ini mau pura-pura nyumin tanah kuburan. Apa kuat bacotnya tanah mulu man. Tuh dapat aja 7 hari, 40 hari udah pelantar pelintirnya. Nggak biasanya nggak pakai gencu, yang biasanya nggak pakai bedak. Ngedadak ya, karena emang nggak ada yang ngusahain kuat beli gerobakan dagang kopi. Yang nggak bisa, nggak punya modal ngedadak, yang biasanya nggak kenal sanggar nongkrong yang jadi sanggar. Yang namanya orang usaha mah boleh, usaha apa aja boleh. Sebab laki kita yang udah mati bukan berarti kita nggak sayang man. Ngapain mikirin yang udah mati? Yang udah mati jangan kita pikirin. Kewajiban kita ngedoain orang yang udah nggak ada. Kita kirimin doa. Apalagi orang tua kita mah
penting buat kita jadi anak ngedoain orang tua kita ya man. Dosa-dosa orang tua kita kalau kita kirimin doa di alam dunia selagi kita habis sholat doain orang tua kita, aturan diseksa jadi kagak diseksa, aturan diseksa diringankan siksanya ya man. Itu teh kewajiban anak. Jangan kayak si Saman mah kalau datang ke kuburan bapaknya rame-rame bawa nasi, bawa kakak, sejak bawa tiker sama petasan ongkoh. Ntar be bukan didoain orang tuanya habis pada makan nabuin petasan. Emang anak pikirannya langka. Lah kalau bapaknya hidup dimatiin ya. Lah di kuburan ditabuhin petasan. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup ya man. Kewajiban kita bukan berarti kita ngebales selagi orang tua kita ngurusin dari kecil apa kita gede, dari lengoh apa udah punya keluarga, bukan yang kayak utang membayar utang dan mual kebayar. Kalau emang dibaratkan utang juga jasa-jasa orang tua sama diri kita memang. Kalau hitung-hitungan memual kebayar, sebab yang namanya orang tua kebanyakan ngasih ke anak teh ikhlas, tapi kalau anak ngasih ke orang tua belum tentu. Contohnya Bang Ali ngadain acara gini, ini teh bukan lagi kebanyakan duit, bukan lagi sombong, dia tahu ini teh musim hujan. Saking apa tetap diadakan acara kayak gini, saking anaknya teh supaya bahagia di hari pernikahannya, supaya semangat nantinya. Dulu gua lagi nikah, lagi kawinan ditanggapin wayang lana rame banget. Sama sindennya memakan mulu pisang seapa ge habis. Tuh, keingetan itu teh anaknya. Komo masuk kamera mah pemodar tuh kamera masih ada. Ada bayangannya. Jangan nyebut-nyebut ledek man. Busut. Musim hujan begini antar kalau nyunatin gue nanggap wayang lana lagi, wayang yang lain mau belum nentu hujan begini main, wayang lana mau hujan ya main terus lagi, berhentinya juga belum nentu jam 3 ini mah tuh jam 12 nya berhenti. Namanya hiburan tuh. Coba ngadain acara kayak gini apa modalnya sedikit. Zaman sekarang mau undangan penual dapat undangan 300 perak, paling gak yang 1.500, kalau ada 1.000, kalau ada 2.000, kalau ngundangnya 15.000 lembar, coba berapa duit. Tukang masak belum, masak pan tadi ada segala gado-gado, ada segala ikan ayam, ada segala mie, ada teyoy, ada daging. Cuma Nunu doang yang dapat daging, kita mah enggak. Kata Nunu, lah enakan belakangan ini ada dagingnya. Itu yang disebut kewenean. Tukang masak berapa duit tuh ya. Untung aja wayang mah kita orang kenal ongko, temen ongko dari zaman dulu. Ini man bicaranya kayak ngebel doang, gak manjarin pisan man. Ini mah butuh tenang sih. Sekarang mah zaman HP. Cuman hati-hati man, tadi pulung lagi beresin air sajen tublek abis pisan. Tenang. Kita biar sama temen juga wayang 7 juta meman udah disiapin, pokoknya asal wayang berhenti siap. Maksudnya siap, yang penting mah kita pada sehat. Saking itu teh buat anak. Habis juta-jutaan yang namanya orang tua mah ada nanti perhitungan ke anak, mana duit
mulangin bekas kriaan dulu ngurusin lu, nggak ada. Orang tua mau ikhlas aja, udah seneng aja. Yang namanya anak mapan kadang-kadang kalau minjem sama orang tua boro-boro 100-200 ribu apa jutaan, tiba ada minjemnya doang, ganti memoal. Pak minjem duit 1 juta Pak, saya ada kegiatan mau syuting ini Pak di sono nih, modalnya nggak ada. Sono ini mah habis syuting udah nggak keingetan. Yang namanya orang tua apa dendam sama anak, kagak ada. Ntar mah anak itu yang 1 juta belum bayar ke sono ini meminjam, kalau ada dibagi. Coba kalau anak orang tua minjem duit boro-boro jutaan apa 200 ribu apa modar, itu teh masih keingetan tuh. Itu tuh apalagi kalau punya anaknya nanti nih, begitu berumah tangga punya anak, berarti kita cucu kita tuh, anak kita kerja, bininya kerja, udah tua kita ngomong cucu, ngurusin cucu. Kalau cucunya kecil, kalau cucunya yang 2-3 tahun mah nggak berhenti jajan. Begitu dia kerja aja bapaknya, Pak nih buat jajan anak saya goceng ya. Habis jajan pe 15 ribu, ntar be begitu pada habis gajian tuh pura-pura budek dah. Kagak. Apa yang namanya orang tua istilahnya sama anak dendam, kagak ada. Tuh anakku aja gua rumahin, gua beliin motor, sekarang manjak ke dangdut, wayang udah gak diikutin. Tapi segitu berhasil kan tuh, segitu ge alhamdulillah. Anak kita masih bisa usaha, anak kita masih sehat. Gitunya mah anak mah udah gede, anak berumah tangga mendingan marah sama orang tua mah. Sebab apa? Kalau anak udah berumah tangga nggak marah sama orang tua, belanjanya ke dapur orang tua mulu, nyendok sayur, nyendok nasi tuh. Kadang-kadang bawa tamu ongkoh iya. Segitu ge alhamdulillah. Belum kelar Kilora Semar Badranaya musyawarah di hadapan putranya sampainya rombongan dari negara Tawang Gantungan. Wong Tegal Karang Tumaritis, jangan enak tenang mana Kilora Semar Badranaya. Udah jangan pakai musyawarah Kang, langsung aja kita bawa waras sutiragen, lakinya marah kita tekuk aja batang lehernya. Orang ada yang sombong mat, laki orang batang lehernya mau ditekuk. Ayo mundur anak, mundur. Rombongannya banyak bener Pak. Mudah-mudahan tibang omongannya aja yang kasar, tapi niatnya mau ngasih milik rezeki. Saya lihat dulu Pak. Kalau jauh seperti belah, suka duduk dulu Kang Cepot. Batat jalmeno sabar, tong tosna mulus rahayu, butiris peranjang beti, Allah orang di koran, apa titis tulis diri. Mana yang namanya Semar ini juragan, duduk. Ladies and gentlemen, come here. Come on. Golenda surta bangna
Oh herang dipamindangan herang kersanemu asih wong melar di pawenangan pokoknya jadi mana yang namanya nyeman ada duduk hah ini juragan yang namanya nyeman ini nyebutnya juga ceman hidungnya bindang disangka sangkut merela sehoreng daun maturi sehoreng daun maturi bininya yang mana bininya duduk dulu geneng tibang ada lakinya aja duduk duduk setan pating puringa ya pating puringa adanya ini rombongan para buta denawa kayaknya mebuta bukan buta denawa utan ini teh buta denawa kerajaan asalmu asal dari mana juga maksud tujuan apa datangnya ini ke Tegal Karangtumaritis jadi adanya aku asal dari negara Tawang Gantungan bener ini Tegal Karangtumaritis nggak salah bener Semar teh punya bini namanya Warasuti Ragen nggak salah nganyalah emang ini nyengin nyali nyenginan nunyu ini nyaman aing nama mana yang namanya malah nyunilangan ada deh di dalam asal gini hari gini mah udah mulain repot ngirisin bawang asal gini hari gini udah mulain repot ngangetin takut nanti panjak lapar nyulung ngual apaan nyulung ngual suruh keluar ni nyelangan nyungul ngani nyelangan walajut nilangin mangal ni minah nyemal mangan ni munun busut apaan ni nyelangan walajut nilangin anu nyungul nyemal mangal ni munun apa rek le tahu diserahkan Warasuti Ragen syukur Semar bakal dibunuh menyun ngini nganu nengani mial ngayang ini ngiminya nyanyi lah iloh ngomong bindang pakai segala nyanyi langun nangnut nggak ngerti melondong ngelada lagu apa coba ngoyang dompet set goyang dompet coba ngoyang dompet lah enak bener ngoyang dompet mang nyeman maling
Hah? Ya namanya orang bindeng. Mang Semar paling ganteng, maling ngeceng. Ini kan di center man. Nyaya nyunga, amang nyunga nyengal. Udah dah ah, enggak resep. Ning anu nyungas minyak. Apa? Ning anu nyungas. Sertikantun tugas. Coba nyalek maling menging. Udah dah. Mendingan lu nyari ciput, nanti gue nyengetengin. Nyulangan emang. Udah. Jadi ada apa pakai segala nanyain Warasuti Ragen? Diserahkan atuh Warasuti Ragen, syukur gak diserahkan, mau diambil pada diri aku. Aduh aya anak bapak cepot tawala nalagareng jak. Kalau gitu pirasat bapak teh gak salah, ini teh bakal jadi gangguan di Tegal Karang Tumaritis. Bapak percaya anak bisa ngebela orang tua, anak bisa ngebantu keadaan orang tua kasih. Wah kurang ajar, udah jelek tampangnya, jelek perbuatannya. Nges ulah seueur ngomong maneh. Ayeuna mah urang usir we secara paksa, ibu tadenawa edan sugan ieu teh. Heueuh mani songong ka kolot urang. Manin teu aya hargaanna pisan, abah teh di mata ieu teh anjeunna Minang Kaning ayeuna teh. Kalau kata gue mah daripada Minang Kaning mendingan Minang Katuk. Enak di sayur. Duh lah. Jadi moal diserahin. Moal. Kalau gitu yang lain mundur dah. Biarin saya ngadepin. Tibang potongan kayak gini mah boro-boro saya lawan serius. Saya lawan bari melengke moal leleh. Taunya ke bawah Warasuti Ragen mundur. Hati-hati, mundur, udah mundur, berantem malam ini mah bagian saya aja, yang lain mau tidur, mau nggak dapat bagian, taruh tidur ke. Tenang aja, ini mah malam ini mah masih utuh. Bagian biar sajen tumpah ke mual dikurangin, mundur. Jadi belum ada pajarnya, belum ini mah belum. Berarti masih gede hati, aduh. Mundur ya, jadi bukannya mundur. Ini nama ninyulu munun, ninyulu manyuk. Iya udah mundur. Manonali minyak manonali. Udah mundur, mau rame ini mundur. Ngemang molet. Manyaman yang emang ne aloyan monis molek manyaman aloyan. Lagu apa pakai aloyan? Sabar gledek bener. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pemak. Ayahnya koyo teh bukan kawan.
jangan dilawan. Ini mau pakai lama-lama, ini lagi musim hujan begini. Pengennya buru-buru terus. Ketakutan man. Reng, masih ada temennya yang lain. Beres sama dia. Apa ini? Nomad Amut. Hah? Nomad. Ya udah mundur. Amut. Alah jangan yang gunung ini menglawan yang ayang itu. Nomad mundur. Amut. Nomad. Macam-macam anak buah. Jangan lagi tibang 1 lawan 1. 3 anak Semar lawan aku sekaligus mualit, tinggal mundur pada diri aku. Mundur maneh akang hayang nyaho nalagari. Hajar terus bos, hajar. Bagaimana
nggak sangka saya kudu nggak kuat ngelawan anak Semar Kang. Mundur sekaligus tarik pasukan, kasih tahu Kanjeng Gusti jangan rasa khawatir, taunya kebawa Warasuti Ragen. Jadi kakang sebelum kebawa Warasuti Ragen, kakang mual mundur ini dari Tegal Karang Tumaritis. Warasuti Ragen teh bakal diculik pada diri aku. Ayo tarik mundur pasukan diri kita. Baik Kang, hati-hati atuh kakang. Sekaligus tarik pasukan, kasih tahu Kanjeng Gusti jangan rasa khawatir, taunya kebawa Warasuti Ragen. Jadi kakang sebelum kebawa Warasuti Ragen, kakang mual mundur ini dari Tegal Karang Tumaritis. Warasuti Ragen teh bakal diculik pada diri aku. Ayo tarik mundur pasukan diri kita. Baik Kang, hati-hati atuh kakang.